Kembali di Sapa Indonesia Malam, saya akan melanjutkan. Nanti saya akan juga bicara soal tewasnya 6 anggota FPI di Karawang, Jawa Barat. Saya ingin kemudian sebelum ke sana tadi menyampaikan apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Mardhani Alisera. Saya ke Pak Wayan. Pak Wayan disampaikan kalau seandainya penegakan hukum yang berkeadilan maka juga harus sama. Yang disampaikan oleh Pak Mardhani adalah banyak kerumunan, ada ratusan kemudian, tapi yang dikejar hanya Rizik Syihab. Bagaimana Anda menilai ini? Ya, sengaja saya cari data ini, mohon koreksi. Ada 1.874 dugaan pelanggaran Pilkada 2020. Terus ada pelanggaran kampanye. Dari pelanggaran kampanye yang 1.520 itu sebenarnya hanya 2,2% dari kampanye keseluruhannya. Jadi kalau saya bicara diskriminatif tidak ditemukan. Yang kedua, argumennya nggak mungkin di dalam pilkada dan kampanye pelanggaran itu dibiarkan. Karena pihak lawannya pasti menuntut. Pihak lawannya menyiapkan saksi-saksi. Di pilkada ini belum ada masalah mengenai pelanggaran yang dibiarkan lalu menjadi kebal hukum. Pasti ditindak, angkanya ada. Itu satu. Di luar kasus ini saya masih teringat bagaimana Pak Ahok memberi contoh. Jika dia dijadikan tersangka, walaupun dia tidak merasa bersalah, dia mengalah. Dia hadir. Kemudian ketika dihukum, mula-mula seluruh keluarga pengacara menyatakan banding. Tapi dia bilang, nanti kalau timbul kegaduhan, kalau dia bebas gimana? Cabut, biarkan saya menjalani hukuman, yang penting masyarakat nggak gaduh. Ini contoh bagaimana warga negara yang baik, tidak ingin diistimewakan, tidak ingin kebal hukum, tapi dia mengorbankan dirinya untuk kepentingan masyarakat luas agar kegaduhan nggak terjadi. Harusnya saya, keluarga saya, teman-teman saya boleh menjadi contoh yang baik bagaimana cara meniru perilaku Ahok di dalam ketaatan pada hukum. Oke. Karena negara kita ini kan negara hukum. Oke, Bang Mardhani. Ada salurannya. Kalau seorang ditetapkan jadi tersangka, silahkan membela diri nanti di pengadilan. Jangan menghakimi tindakan polisi yang berdasarkan pada KUHP. Argumennya muncul nanti di pengadilan. Oke, semuanya nanti jalani, hadapi prosesnya nanti di pengadilan, silahkan dijelaskan. Bang Mardhani? Ya. Kalau pelanggaran kampanye, karena saya di Komisi 2 dan selalu berkomunikasi dengan Bawaslu, bahkan beberapa ketika petugas pengawas pemilu ingin membubarkan malah diancam, dan itu berjalan, dan itu datanya jelas, real, ada. Dan ini bukan lihat jumlah prosentase dari keseluruhannya, jumlah pelanggarannya memang ada dan ratusan. Termasuk yang barusan ini ketika ada beberapa yang euforia, namanya euforia ya. Saya melihatnya lagi-lagi hukum itu harus melihat sosiologi yang ada di masyarakat. Kalau kasus Pak Ahok saya tidak ingin mengomentari karena itu sudah berlaku. Jadi tetap saja menghadapi COVID-19 bukan semata adu kuat, tetapi bagaimana kita menyatukan seluruh komponen untuk menghadapi COVID-19 yang luar biasa berbahayanya. Karena krisisnya sudah multidimensi, apalagi dibuat selalu politiknya terus dan penuh dengan kegaduhan. Iya, ada dua persoalan sini memang masih kemudian belum ada titik temu. Yang pertama adalah soal penegakan hukum yang berkeadilan, harus sama antara satu dengan yang lain. Kalau Habib Rizik kemudian diproses, maka yang lain juga harus diproses. Itu yang kemudian harapan jadi dari Bung Mardhani. Tapi kemudian juga ada penyampaian yang disampaikan oleh Pak Wayan bahwa ketika sudah mulai proses hukum maka jalani, hadapi, nanti jelaskan di pengadilan. Ini dua hal yang kemudian sedikit berbeda, tapi dua hal yang menjadi pesan kita pada malam hari ini. Terlepas dari itu, saya ingin kemudian beralih sedikit ke kasus yang menyebabkan 6 laskar khusus FPI tewas. Polisi menyebut menemukan senjata api dan senjata tajam di tangan anggota FPI yang diduga melakukan penyerangan kepada polisi. Polisi juga menemukan adanya kerusakan kendaraan pada mobil polisi. Kabareskrim Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut hasil penyidikan sementara ditemukan adanya senjata api dan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku untuk menyerang polisi di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Polisi memastikan proses penegakan hukum dalam kasus ini akan dilakukan secara transparan. Rekan-rekan media, hasil penyidikan sementara kami peroleh fakta bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya
jelaga di tangan pelaku. Ditemukan adanya kerusakan mobil petugas. Terkait dengan hal tersebut, tentunya untuk menjaga profesionalisme, transparansi penyidikan, maka penyidikan dilakukan secara... Kita akan bahas lepas jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam, saudara.